Sally adalah seorang istri yang mencintai pernikahannya dengan sepenuh hati. Ia percaya bahwa cinta, kesabaran, dan pengorbanan akan selalu cukup untuk menjaga rumah tangga. Namun ketika suaminya, Arman, mulai berubah dan akhirnya terungkap berselingkuh, dunia Sally runtuh tanpa suara. Di tengah luka dan pengkhianatan, Sally tidak memilih membalas dengan kemarahan atau dendam. Ia memilih bertahan dengan martabat, membangun dirinya kembali dari nol, dan belajar mencintai dirinya sendiri lebih dari rasa sakit yang pernah ia alami. Kepergian Sally dari pernikahan itu bukanlah kekalahan, melainkan langkah pertama menuju kebebasan batin. Tahun demi tahun berlalu, Sally tumbuh menjadi perempuan mandiri, sukses, dan damai, hingga akhirnya menyadari bahwa keteguhan hatinya telah mengubah luka menjadi kekuatan. Hujan turun pelan di atap rumah kecil itu. Sally berdiri di dapur, mengaduk sup dengan senyum tipis. Bau bawang goreng memenuhi ruangan, bercampur aroma kayu basah dari jendela yang sedikit terbuka. Pintu depan terbuka. "Mas pulang," suara Arman terdengar. Sally menoleh, matanya berbinar. "Mas, aku buat sup kesukaanmu." Arman meletakkan tas kerjanya, membuka dasi. "Wah, bau masakanmu selalu bikin aku lupa capek." Mereka tertawa kecil. Sally menyajikan 2 mangkuk sup di meja makan yang sederhana. "Kita dulu bermimpi rumah besar," ucap Sally pelan. Arman menggenggam tangan istrinya. "Tapi rumah kecil ini penuh cinta, itu lebih mahal dari apapun." Sally tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Selama kita bersama, semuanya cukup." Mereka tidak tahu, waktu sedang bersiap mencuri sebagian dari bahagia itu. 6 bulan kemudian, jam menunjukkan 21.30. Meja makan masih terisi makanan yang mulai dingin. Sally duduk di sofa, menatap pintu. Suara motor berhenti. Arman masuk, wajah lelah, matanya sibuk menatap ponsel. "Kamu belum makan?" tanya Sally. "Sudah di luar," jawab Arman tanpa menatap. Sally berdiri. "Aku masak kesukaanmu." Arman menghela nafas. "Besok saja, Li, aku capek." Ia masuk kamar meninggalkan Sally berdiri di ruang tamu yang terasa semakin sunyi. Sally duduk perlahan. "Sejak kapan capek membuatmu lupa pulang?" gumamnya. Air mata jatuh tanpa suara. Malam itu Sally tidak langsung tidur. Ia duduk di tepi ranjang, memandangi punggung Arman yang membelakangi dirinya. "Mas," suaranya pelan. "Kita sudah lama tidak berbincang seperti dulu." Arman menghela nafas. "Aku hanya lelah, Sally. Jangan mulai lagi." Sally terdiam. Ia menelan kalimat yang ingin ia ucapkan. Perempuan selalu tahu ketika hatinya mulai ditinggalkan, tapi ia memilih diam karena berharap salah. Pagi itu, ponsel Sally bergetar. Nomor tak dikenal. "Maaf, aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kamu berhak tahu, Arman sering bersamaku." Jantung Sally berdetak liar, tangannya gemetar. Ia menutup mulutnya agar tidak berteriak. Ia membaca pesan itu berkali-kali, berharap kata-katanya berubah. Tidak. Sore itu Sally mengikuti Arman. Di sebuah kafe, ia melihat suaminya duduk bersama seorang wanita bergaun merah. Mereka tertawa. Arman menyentuh tangan wanita itu. Sally berdiri di seberang jalan. Dunia terasa sunyi. Air matanya jatuh perlahan. Ia tidak masuk, ia tidak berteriak, ia hanya pergi. Karena luka terdalam sering datang tanpa suara. Malam itu hujan turun deras. Sally duduk di ruang tamu, lampu dimatikan. Hanya cahaya dari luar jendela yang menerangi wajahnya. Pintu terbuka. Arman masuk. "Sally, kok gelap?" Sally menyalakan lampu. "Aku tahu semuanya." Arman membeku. "Kamu mengikuti aku. Aku melihatmu." Keheningan panjang. Arman duduk, wajahnya pucat. "Aku salah, tapi aku hanya ingin merasa dihargai." Sally tertawa kecil, tawa yang pecah menjadi isak. "Aku tidak pernah berhenti menghargaimu." Hari-hari setelah itu terasa berat. Arman sering tidak pulang. Sally tetap menyiapkan makan malam. Nara, sahabatnya, memeluk Sally. "Kamu pantas pergi." Sally menggeleng. "Aku ingin pergi nanti." Dengan kepala tegak. Ia mulai belajar menjahit, menerima pesanan kecil. Sedikit demi sedikit ia bangkit. Beberapa bulan kemudian, Arman pulang dengan wajah hancur.
Dia pergi, semua hartaku habis. Sally menatapnya lama. Kadang kehilangan adalah guru terbaik. Arman menangis. Hujan turun sejak sore. Sally melipat pakaian dan memasukkannya ke koper kecil. Arman berdiri di ambang pintu kamar. Kamu mau kemana? Sally tidak berhenti melipat. Aku pulang ke diriku sendiri. Arman mendekati Sally, suaranya gemetar. Aku berubah, Sally. Aku janji. Sally terdiam. Ia menelan kalimat yang ingin ia ucapkan. Aku tahu, tapi aku tidak mau kembali ke kehidupan yang pernah menghancurkan aku. Air mata Arman jatuh. Jangan pergi. Sally menggeleng pelan. Aku sudah memaafkanmu, tapi memaafkan tidak selalu berarti bertahan. Sally berdiri di depan pintu. Aku pernah mencintaimu dengan seluruh hidupku. Sekarang, izinkan aku mencintai diriku sendiri. Ia membuka pintu. Hujan menyambut langkahnya. Pintu tertutup perlahan. Arman jatuh terduduk. Sally berjalan di bawah hujan, koper di tangan, wajah basah oleh air dan air mata. Namun langkahnya tegap. Karena keberanian kadang tidak berteriak, ia berjalan dalam diam. Hujan masih turun ketika Sally melangkah menjauh dari rumah itu. Lampu teras tetap menyala, seperti berharap ia akan kembali. Namun malam itu Sally tidak menoleh lagi. Ia menginap di rumah Nara. Nara memeluk Sally erat. Kamu yakin dengan keputusanmu? Sally mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak takut kehilangan apapun. Hari-hari Sally tidak langsung menjadi mudah. Ia menangis dalam diam. Ia merindukan kenangan, bukan pada pengkhianatan. Namun setiap pagi, ia bangun dengan satu tekad. Aku tidak akan kembali pada luka yang sama. Ia bekerja dari pagi sampai malam, menerima pesanan jahitan, menjual pakaian kecil-kecilan dari rumah Nara. Pelan-pelan namanya dikenal. Usahanya belum selalu lancar. Ada bulan-bulan sepi, ada malam-malam di mana ia hampir menyerah. Nara pernah bertanya, kenapa kamu tidak kembali saja? Hidupmu akan lebih mudah. Sally tersenyum tipis. Lebih mudah bukan selalu lebih benar. Sementara itu Arman hidup dalam rumah kosong. Tak ada lagi suara piring, tak ada lagi senyum Sally di depan pintu. Ia mencoba menelpon, tidak pernah diangkat. Ia menulis pesan, aku kehilanganmu, aku bodoh. Tidak ada balasan. Baru saat itulah Arman memahami, beberapa perempuan tidak pergi karena berhenti mencintai. Mereka pergi karena berhenti menyakiti diri sendiri. 3 tahun kemudian, matahari pagi menyinari papan nama Sally Studio. Sally berdiri di depan butik kecilnya, mengenakan gaun sederhana berwarna krem. Wajahnya lebih tenang, matanya lebih terang. Ia melayani pelanggan, tertawa kecil, menerima pembayaran. Tak ada lagi perempuan yang dulu menunggu di ruang tamu gelap. Ia kini berdiri di hidupnya sendiri. Setelah membuka Sally Studio, hidup Sally mulai terasa stabil, namun hatinya masih sering diuji oleh kenangan. Malam-malam tertentu ia masih terbangun karena mimpi tentang rumah lamanya, tentang Arman, tentang suara pintu yang dulu selalu ia tantikan. Namun kini ia tidak lagi menangis. Ia hanya menarik nafas panjang dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak membiarkan aku tinggal di tempat yang menghancurkan jiwaku. Terima kasih karena Engkau mengajarkan aku bahwa keteguhan hati lebih kuat dari pengkhianatan. Di sebuah kafe, Arman datang dan duduk di hadapan Sally. Kamu berubah. Sally tersenyum. Aku pulang ke diriku sendiri. Aku kehilanganmu, tapi aku bangga padamu. Sally menatap matanya. Aku tidak pergi untuk menang. Aku pergi untuk hidup. Arman menunduk. Ia tahu, cinta ini telah selesai dengan indah. Senja turun. Sally menutup duru butik. Ia berdiri menatap langit yang jingga. Pengkhianatan tidak menghancurkan aku. Ia membentuk aku. Karena keteguhan hati seorang istri lebih kuat dari pengkhianatan siapapun. Suatu hari Arman datang lagi, membawa kabar bahwa ibunya sakit keras. Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Sally menatapnya lama. Ia ingin berlari ke masa lalu, namun ia memilih berdiri di masa kini. Aku akan mendoakan ibumu, tapi aku tidak akan kembali ke rumah itu. Arman menunduk kali ini tanpa protes. Ia akhirnya mengerti. Cinta Sally sudah bukan miliknya lagi. Sore harinya Sally duduk di depan tokonya melihat matahari tenggelam.
Hidupnya tidak sempurna, namun jiwanya utuh. Dan untuk pertama kalinya sejak pengkhianatan itu terjadi, Sally tersenyum tanpa rasa sakit. Musim hujan telah berlalu. Sally duduk di sudut butik sambil merapikan buku pesanan. Wajahnya tenang. Senyumnya bukan lagi senyum perempuan yang menunggu, melainkan senyum perempuan yang telah sampai. Nara datang membawa 2 gelas kopi. "Kamu terlihat bahagia." Sally tersenyum. "Aku tidak mengejar bahagia, aku mengejar damai." Pada saat itu pesan masuk. Sally menerima pesan dari nomor lama Arman. "Aku selalu menyesal menghilangkanmu." Sally membaca pesan itu lama, lalu mengetik, "Terima kasih, semoga kamu menemukan ketenanganmu sendiri." Ia tidak menambahkan apapun lagi. Karena tidak semua luka harus dijawab dengan cerita baru. 1 bulan kemudian, Sally diundang mengikuti pameran busana kecil. Ia berdiri di antara para desainer lain, mengenakan gaunnya sendiri. Seorang perempuan muda berkata kepadanya, "Mbak Sally, aku belajar bangkit setelah membaca kisahmu." Sally terdiam. Ia tak pernah menyangka lukanya bisa menyembuhkan orang lain. Malam itu Sally membuka kotak lama berisi foto pernikahan. Ia menatap wajah dirinya yang dulu, penuh harap, penuh cinta. Ia mengusap foto itu pelan. "Terima kasih karena sudah bertahan sejauh itu." Ia menutup kotak dan meletakkannya di rak paling atas. Sally menulis di buku hariannya, "Aku tidak meninggalkan masa lalu karena membencinya. Aku melangkah karena mencintai diriku lebih dari rasa sakit." Pagi itu Sally membuka butik seperti biasa. Sinar matahari menyelinap masuk melalui kaca depan, menyentuh kain-kain yang tertata rapi. Ia berdiri sejenak, menarik nafas, lalu tersenyum. Tidak ada lagi yang terasa berat di dadanya. Nara datang membawa kabar baik. "Proposal kerjasamamu disetujui. Kamu akan membuka cabang di kota sebelah." Sally terdiam, matanya berkaca-kaca. "Dulu aku hanya ingin bertahan. Sekarang hidup mengajarkanku bermimpi lagi." Beberapa hari kemudian, Sally melihat Arman dari kejauhan di sebuah acara umum. Ia tidak mendekat, ia juga tidak menghindar. Hatinya tetap tenang, karena ia tahu, ia sudah tidak tinggal di masa lalu itu lagi. Malam itu, Sally berlutut di samping ranjangnya. "Tuhan, terima kasih karena Engkau tidak membiarkanku tinggal di tempat yang menghancurkan jiwaku. Terima kasih karena Engkau mengajarkanku bahwa keteguhan hati lebih kuat daripada pengkhianatan." Sally menutup malam itu dengan menulis di buku hariannya, "Aku pernah hancur. Aku pernah kehilangan segalanya. Tapi aku tidak pernah kehilangan diriku. Dan itulah yang menyelamatkanku." Tahun berganti, Sally kini memiliki 2 butik. Namanya dikenal sebagai perempuan yang membangun dirinya sendiri dari kehancuran. Namun yang paling berbeda bukan keberhasilannya, melainkan ketenangannya. Ia tidak lagi terbangun di malam hari karena kenangan. Ia tidak lagi menoleh ke belakang. Suatu sore saat Sally menutup tokonya, seorang pria berdiri di depan pintu. Namanya Dika, klien dari luar kota, sederhana, tenang. "Aku tidak datang untuk masa lalu," katanya. "Aku hanya ingin mengenal siapa kamu hari ini." Sally tersenyum kecil. Yang hari ini sudah jauh berbeda dari yang dulu. Mereka duduk berbincang lama. Tidak ada janji, tidak ada luka. Hanya 2 orang dewasa yang sama-sama sembuh. Beberapa bulan kemudian, Nara bertanya, "Kamu jatuh cinta lagi?" Sally menggeleng pelan. "Aku belajar bahwa cinta bukan tentang kehilangan diri, tapi tentang tumbuh bersama." Ia belum siap membuka hati sepenuhnya. Dan itu tidak apa-apa, karena sekarang Sally tidak lagi takut sendirian. Sally menulis di buku hariannya, "Aku tidak lagi hidup untuk membuktikan apapun. Aku hidup untuk menjaga jiwaku tetap utuh." Dan itulah kemenangan sesungguhnya. Ia menutup buku itu dengan senyum. Musim semi datang dengan pelan. Sally berdiri di depan cermin butik, merapihkan kerah blusnya. Wajahnya kini memantulkan ketenangan yang dulu tak pernah ia miliki. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dika, "Aku di depan, tidak terburu-buru. Kita bisa hanya minum teh." Sally tersenyum kecil. Ia membalas, "Baik, aku turun." Di kedai teh kecil di sudut jalan, Dika memandang Sally tanpa ingin memiliki. "Aku tahu masa lalumu berat.
Aku tidak datang untuk memperbaiki apapun. Aku hanya ingin berjalan di sampingmu jika kamu mengizinkan. Sally menatap cangkirnya. Aku tidak mencari seseorang untuk mengisi kekosongan, jawabnya pelan. Aku sudah utuh. Kalau kita berjalan bersama, itu karena kita sama-sama ingin, bukan karena saling butuh. Dika menyenyum. Itu jawaban terindah yang pernah ku dengar. Hari-hari Sally berjalan tanpa drama. Ia bekerja, tertawa bersama Nara, minum teh sesekali, dan pulang ke rumah kecil yang penuh cahaya. Suatu malam ia menulis, "Keteguhan bukan lagi tentang bertahan dari luka, tapi tentang menjaga damai yang sudah kudapatkan." Ia menutup buku hariannya. Sally dan Dika tidak memberi nama hubungan mereka. Mereka berjalan perlahan, tanpa janji besar. Karena Sally telah belajar, cinta sejati tidak mengejar, tidak memaksa, dan tidak melukai.